Eh, pagi hari ini saya akan sampaikan satu khotbah yang saya kira menjadi sambungan daripada khotbahnya Pastor Benny minggu yang lalu. Ya, Pastor Benny mengatakan pada saya, kelihatannya khotbahnya waktu itu begitu dalam. Memang dalam itu sekalian. Tapi kalau kita renungkan, itulah esensi kehidupan Kristen. Yaitu apa? Christ in me. Kristus di dalam aku. Alkitab mengatakan, Christ in you is the hope of glory. Kristus dalam kamu ada pengharapan akan kemuliaan. Saya kira khotbah saya merupakan sambungan daripada itu. Karena itu tampilkan saya punya PowerPoint. Ya. Saya beri judul hari ini, orang benar datang kepada terang. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Orang benar datang kepada terang. Siapa sih orang benar? Kita semua. Kita semua. Berarti kita adalah orang-orang yang datang kepada terang. Artinya apa? Artinya kita itu tertarik kepada terang. Ya. Kenapa? Bukan karena kita merasa itu penting. Tidak. Tidak ada orang berdosa merasakan, mengerti bahwa terang itu penting. Tentu sudah mengerti terang itu bicara tentang apa. Ya. Tidak ada orang yang mencari terang. Nggak ada sekalian. Ya. Tapi ketika Tuhan merubah kita, status kita menjadi orang benar, maka si orang benar ini entah kenapa jadi tertarik kepada terang. Halo, amin. Ya, dalam ya. Minggu lalu dalam, minggu ini lebih dalam lagi. Ya. Nah, maksudnya apa? Nanti kita lihat sebentar sekalian. Ya. Saudara bayangkan, saudara terjebak dalam goa yang gelap. Itu ada siluet orang, sengaja saya bikin seperti itu, ya, supaya ketahuan ada orang di situ, tapi gelap. Bayangkan saudara terjebak dalam goa yang gelap. Kira-kira enak atau enggak enak? Pasti enggak enak. Kira-kira takut apa enggak? Takut. Saudara nggak tahu di depan ada apa. Ya. Nah, sekalian. Kemudian tidak tahu arah. Apalagi kalau dalam goa, ada ke sini, ada ke sini, ada ke sono. Nggak tahu. Ini saya mau cari jalan keluar. Kemana? Nggak tahu sekalian. Tidak tahu arah. Meraba-raba. Ya, meraba-raba kalau jalannya. Takut ada mungkin lubang atau apa. Meraba-raba di dinding. Atau kalau merangkak, raba-raba di tanah gitu. Bingung dan takut. Ya, bingung dan takut. Sudah pernah nggak? Bukan pernah nggak, pasti pernah. Mengalami mati lampu. Ya, begitu mati lampu, saudara gimana reaksinya? Pet mati. Ini gimana reaksinya? Belum. Begitu mati, ya mati. Ya, saudara nggak ada bilang puji Tuhan mati, nggak ada. Ya mati. Begitu berapa menit nyala? Puji Tuhan lampu nyala. Ya, nggak ada yang gembira lampu mati, nggak ada yang menyesal lampu nyala. Nggak ada. Ya. Nah, ini sedang ada di dalam di dalam gua yang gelap. Lalu Anda melihat setitik terang. Titik kecil. Itu sebetulnya gambarnya nggak gitu tepat karena terangnya lumayan terang ini, ya. Tapi soalnya kalau dibikinnya gelap sekali susah ngelihatnya, ya. Tapi ceritanya ini gelap banget, tapi di situ ada titik terang. Wah, sudah senang. Wih, jangan-jangan itu jalan keluar nih. Ya, saudara nggak akan menjauh dari titik itu. Saudara akan pergi ke titik itu. Berharap mudah-mudahan di situ ada jalan keluar. Ya. Nah, semakin saudara mendekat, terang itu makin jelas. Makin dekat, makin jelas. Makin dekat, makin jelas. Ya. Dan terang itu akhirnya ternyata itu pintu keluar. Ada lubang yang besar, saudara bisa keluar. Ya. Sejak awal Tuhan tahu terang itu penting. Sejak awal bumi ini gelap gulita. Belum berbentuk lagi. Belum berbentuk, kacau balau, ya, dan gelap gulita. Waktu Tuhan datang, waktu Allah melihat apa yang dilakukan. Allah menciptakan terang. Dia berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Itu bukan matahari loh, belum matahari. Matahari, bulan, bintang belum ada. Tapi Tuhan bikin terang. Ya. Caranya bagaimana, saya tidak tahu. Pokoknya Allah bilang, jadi terang, terang jadi. Ya.
jadi terang. Itu yang pertama kali dalam kitab Kejadian. Tapi di dalam Injil Yohanes 3 ayat 19, Alkitab mengatakan apa? Terang telah datang ke dalam dunia. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 3, itu bisa mengenai apa? Yesus. Ayat terkenal bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannyalah anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bayangkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, emangnya dunia baik? Enggak. Dunia berdosa, penuh dosa. Tapi Allah mengasihi dunia ini. Berarti Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi bukan hanya orang baik, Allah juga mengasihi orang berdosa. Ada amin. Ya. Sehingga dikaruniakannya anaknya. Emangnya pantas kita terima dia? Orang berdosa memangnya pantas terima yang baik? Dari Tuhan lagi? Enggak. Orang berdosa, orang bersalah, pantasnya menerima hukuman. Sekalian. Tapi Allah nggak lihat itu. Ya. Ketika Adam Hawa berbuat dosa pertama kali, melanggar larangan Tuhan. Waktu Tuhan bahkan Tuhan cari. Tuhan tanya, Adam kamu di mana? Emangnya Tuhan nggak tahu Adam di mana? Tahu dong. Masa Tuhan nggak tahu? Dicari. Orang berdosa itu nggak didiamin sama Tuhan. Orang berdosa itu dicari. Ada amin. Makanya kadang-kadang kalau kita misalnya salahnya besar, kita nggak mau ke gereja. Kenapa? Kita nggak layak masuk gereja. Nggak layak. Ya, tapi saudara mesti tahu, Tuhan itu bilang, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi aku datang untuk memanggil orang berdosa, supaya mereka berbalik dari dosanya. Itu Tuhan kita. Ya. Kita nggak pantas terima kasih Tuhan. Kita nggak pantas terima karunia Tuhan, tapi Dia kasih. Karunia itu bukan sekedar pengampunan. Karunia itu adalah anaknya sendiri untuk menggantikan kita, saudara saya, di atas kayu salib. Ya. Supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Bukan supaya barang siapa yang bertobat, barang siapa yang berubah jadi baik. Enggak. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi selamat itu gampang, saudara. Sederhana. Cuman percaya saja, selamat. Ya. Seringkali kita ini, kalau orang baru di dalam Kristen, kita dikasih itu. Percaya aja, Tuhan terima kamu, selamat kok. Wah, kita senang. Aduh, gampang ya jadi Kristen ya. Gampang ya selamat ya. Jadi percaya aja. Tapi begitu masuk gereja, banyak aturannya. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, kamu mesti begini, kamu mesti begitu, ini kamu dosa. Sehingga orang kalau datang ke gereja itu makin lama merasa makin berat hidupnya. Makin lama merasa dirinya makin jauh dari standarnya Tuhan. Kenapa? Karena terus diiming-imingi dengan hal itu, sekalian. Tapi ketika Tuhan ketemu Adam berdosa, Tuhan nggak tunjuk, Tuhan datang cari Adam, kamu di mana? Lalu dia bilang, oh saya sembunyi. Kenapa sembunyi? Saya telanjang. Dari mana kamu tahu? Kamu makan buah itu ya? Iya. Seharusnya Tuhan marah, sekalian. Seharusnya Tuhan marah, hukum dengan sesuatu yang berat. Tidak. Tidak. Ya. Mereka udah berusaha tutup pakai cawat buan arah, tapi Tuhan pergi, potong kambing, potong domba. Dia bikin pakaian. Udah bikin pakaian, dia nggak lempar. Tuh, pakai. Enggak. Dia pakaiin, sekalian. Kenapa? Itu menutup dosa mereka. Kita juga berdosa. Ya, tapi Tuhan tanya, kamu di mana? Saya nggak sebut nama saudara dah. Saya sebut nama saya aja. Hari, kamu di mana? Itu kalau sekarang. Kalau ketemunya dulu, dia tanya, Kiam Ho, kamu di mana? Itu nama saya zaman dulu, kalian. Ya. Lalu apa? Kan orang berdosa. Tuhan pakaikan jubah pada saya. Jubah apa? Kristus. Kristus adalah jubah kita. Kalau Adam Hawa terima jubah dari kulit domba, tapi Allah memakaikan kepada kita, orang percaya, jubah Yesus. Kalau jubah dari kulit kambing, bisa dilepas lagi. Tapi jubah Yesus bukan cuma dipakai sebagai baju ini yang ntar pulang bisa dilepas.
Tapi jubah itu menyatu dengan kita. Nggak bisa dilepas lagi. Nggak bisa lepas sekalian. Itu jubah udah menyatu. Ya. Dan jubah itu, kalau ini jubah mati. Kalau saya diam ya dia diam. Tapi jubah Yesus tuh nggak mati. Dia punya kehidupan. Jubah itu, kalau jubah saya di luar. Tapi jubah Yesus itu di luar iya, di dalam iya. Halo, amin. Dan jubah itu hidup. Jubah itu menggerakkan kita. Jubah itu menggerakkan kita. Itu yang Pastor Benny katakan minggu lalu. Ya, Christ in me. Jubah itu menggerakkan kita. Jubah itu membuat kita bisa mengampuni. Jubah itu bisa membuat kita murah hati. Jubah itu bisa membuat kita lemah lembut dan sebagainya. Kenapa? Jubah itu bukan sekedar jubah, tapi jubah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sekalian. Ya, menyatu. Nah, tetapi kita mengatakan terang itu udah datang. Yesus. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Kenapa? Waktu Adam Hawa berbuat dosa, dia ngapain? Sembunyi. Saya tanya saudara, tempat persembunyian itu biasanya terang apa gelap? Gelap. Gelap. Jadi orang berdosa itu sukanya tempat yang gelap. Orang jahat suka tempat yang gelap. Makanya manusia nggak mau datang. Karena manusia tahu dia berdosa, dia nggak mau datang pada terang itu. Dia nggak mau datang. Ya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kalau orang berdosa datang pada terang, kelihatan dosanya, kejahatannya kelihatan. Makanya mereka sembunyi. Ya, padahal itu terang datang, kalau sudah baca Yohanes pasal 3, itu terang datang bukan untuk menghakimi manusia. Bukan. Terang itu datang justru untuk menyelamatkan manusia. Ada amin. Manusia nggak sadar. Dia pikir, waduh kalau saya datang pada terang, kelihatan saya punya perbuatan jahat. Enggak. Ya, itu terang datang bukan untuk menghakimi. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Makanya kalau ada orang mengatakan, hati-hati itu mau datang. Hati-hati itu mau datang. Emang kenapa hati-hati? Kenapa? Kenapa soalnya? Karena banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Saya mau katakan saudara. Ya. Nah, terang itu telah datang ke dalam dunia. Kapan? Dulu. Dan waktu dia datang kemari, dia bilang apa? Akulah terang dunia. Dia datang. Untuk apa sih dia datang? Alkitab mengatakan Yesus itu adalah gambar daripada kemuliaan Allah. Dia gambar. Allah itu roh. Nggak bisa kelihatan, nggak bisa dikenal. Karena itu Allah turun sebagai manusia. Supaya manusia bisa kenal dia. Ya, ada banyak fungsi kenapa Allah turun menjadi manusia. Tapi salah satunya adalah supaya manusia mengerti, oh Allah seperti itu, sifatnya seperti itu, karakternya seperti itu. Ya. Nah orang jahat tidak datang berterang, takut, sembunyi, maling, dikejar-kejar, lari, cari tempat gelap, rumput yang tinggi segala macam, supaya nggak ketahuan, nggak kelihatan. Ya. Tapi orang benar datang berterang. Siapa orang benar itu? Saudara dan saya. Halo, amin. Kita datang kepada terang. Kita udah datang kepada terang. Orang benar itu apa? Orang benar itu tidak sama dengan orang sempurna. Katanya benar, perbuatannya masih begitu. Loh iya. Memang manusia itu selalu melihatnya perbuatan. Memang itu, hukum dunia begitu. Kita nggak bisa datang kepada manusia, lalu bilang, saya orang benar. Tapi perbuatan kita masih nggak beres. Dia nggak terima, kamu nggak benar. Itu wajar sekalian. Karena manusia itu selalu melihatnya perbuatan di luar. Ya, soalnya ingat ketika Nabi Samuel pilih salah satu anak Isai, anak pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke-7, ditolak Tuhan. Padahal Samuel bilang, nah ini dia nih, tinggi, besar, tampan, pantas nih jadi Raja Israel. Tuhan bilang, enggak. Kalau manusia cuma lihatnya yang depan mata, tapi aku melihat hatinya. Tuhan tuh lihat hati kita. Manusia lihat perbuatan kita. Jelas. Ya. Kita nggak bisa bilang sama orang, jangan lihat perbuatan saya, lihatlah hati saya.
Gimana ngelihatnya? Nggak bisa. Saudara mesti tahu ya, saudara mesti paham ini. Kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia ini, kita menjalani dua hukum. Yang pertama namanya hukum kehidupan. Hukum kehidupan yang berlaku secara universal. Nggak ada saudara pernah jumpai orang dunia jalan ngambang. Orang Kristen sehebat apapun juga nggak ada yang jalan ngambang. Nggak ada. Kenapa? Hukum kehidupan, hukum gravitasi menyebabkan orang kakinya nempel di bumi. Itu hukum kehidupan. Hukum kehidupan berlaku universal. Ya. Semua orang non-Kristen, Kristen, kalau udah besar, sekolah. Terus sampai kuliah, S1, S2. Habis itu kerja. Semua orang, Kristen, non-Kristen, kerja. Itu hukum universal. Kalau berbuat jahat, ditangkap polisi, masuk penjara, dihukum. Itu hukum universal, semua berlaku. Hukum kehidupan berlaku atas hidup manusia, termasuk orang Kristen. Bahkan Paulus mengatakan, kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Itu hukum kehidupan. Saudara nggak bisa bilang, orang Kristen beriman, beriman, beriman. Satu-satunya hal yang saudara hanya mengandalkan iman adalah keselamatan. Ada amin. Barang siapa percaya kepadanya, beriman, tidak binasa. Artinya apa? Nggak bakal masuk neraka. Orang benar, orang percaya, nggak ada bisa masuk neraka. Semua orang benar pasti masuk surga. Gitu. Kita mesti mengerti itu, saudara lihat. Ya. Kita mesti mengerti itu. Orang benar itu bukan orang sempurna. Tapi orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Kenapa kita jadi benar? Karena kita berjuang, berusaha, hidup lebih baik. Hidup lebih baik. Makanya kalau tanggal 1 Januari, tanggal 31 Desember kita bilang, udah, ya tinggalin lembaran yang lama. 1 Januari kita bilang, mulai hari ini kita masuk lembaran baru. Lembaran baru itu kan putih kan, bersih kan. Di akhir tahun, kotor semuanya. Lalu Januari berikutnya, kita bilang lembaran baru lagi. Ayo, bikin janji sama Tuhan, akhir tahun nih. Bikin janji apa, 1, 2, 3, dan sebagainya. Diikutin sih janjinya, seminggu, 2 minggu, lama-lama hilang lagi janjinya. Ya. Kita benar itu bukan karena kita berbuat benar. Pak, masa orang Kristen nggak usah benar? Iya dong. Masa orang Kristen nggak usah benar? Orang anak Tuhan nggak benar, anak Tuhan harusnya benar. Anak Tuhan itu sewajarnya hidup benar. Ada amin. Tapi kita nggak bisa hidup benar dengan kekuatan kita, nggak bisa. Ya kita boleh usaha. Saudara boleh usaha. Saya usaha deh. Mulai sekarang saya kalau setir mobil nggak mau emosi lagi. Saya usaha dah. Nggak emosi. Kalau orang salib saya, udah saya diemin dah. Salib satu, set ngamuk. Nggak boleh. Salib kedua, set. Lebih tinggi darahnya. Tapi masih ketahan. Salib ketiga, lebih tinggi darahnya. Udah merah mukanya. Tapi mulutnya belum apa. Salib keempat, dikejar. Teman saya, pendeta loh. Ya. Dia kalau disalib orang, dia kejar. Dia kejar, dia lewatin. Kan ini juga panas dong. Ngejar dia kan, set. Begitu udah dekat, dia ngerem. Tabrak loh, bet. Yang salah yang ditabrak apa yang nabrak? Yang nabrak yang salah, dia turun. Lu nabrak gua. Nah dia punya kenalan polisi, dia tinggal aja, lu urusin sama polisi. Ya. Nggak bisa sekalian. Tapi puji Tuhan, orang Kristen itu punya sesuatu. Bukan berarti saya bekerja sama dengan Tuhan. Enggak. Tuhan berikan kekuatan pada saya, bukan begitu. Tapi God, Tuhan bekerja dalam kita, memberikan hasrat dan kemampuan untuk kita melakukan apa yang Dia suka sama kita. Ada amin. Saya sering ngomong kan, God is working in you, present continuous. Selalu, dari dulu selalu, God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Itu Tuhan. Itulah esensi Kristen. Makanya kita ini
ya daging kita memang kadang-kadang berjuang. Tapi hidup Kristen itu sebetulnya ringannya di situ. Ya, karena Tuhan kerja dalam saya. Kita bukannya diam begini, ya kita nggak diam begini. Ya. Kita melakukan. Orang lain melihat kita melakukan, tapi bukan kita. Paulus bilang, saya kerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang bekerja di dalam aku. Dalam hidup saudara, bekerja yang namanya kasih karunia. Saudara semuanya punya kasih karunia Tuhan yang sedang bekerja dalam hidupmu. Ada amin. Ya. Kita sadar nggak? Enggak sadar, kita nggak berasa. Nggak berasa. Ayat yang mengatakan, dan oleh kasih karunia, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayatnya di mana itu? Di dalam Roma pasal tuh. Karena Filipi 2:13. Ayat 11-nya mengatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ayat dipakai oleh sebagai orang Kristen. Tuh kan, meskipun kamu udah selamat, kamu sih berjuang. Tetap lakukan bagianmu. Memang kita selamat karena anugerah. Tapi kita harus menjaga anugerah itu dengan usaha baik kita. Itu ayatnya, kerjakan keselamatanmu. 11-12. Mereka nggak pernah kutip ayat 13 yang mengatakan, karena kita baca sama-sama, 2-3. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ada amin. Tuhan bekerja. Karena Tuhan juga mau kita lakukan yang baik, yang benar. Nah, anugerah kebenaran menghasilkan karya Allah dalam kita. Apa itu anugerah kebenaran? Kebenaran siapa? Bukan kebenaran kita. Kebenaran Dia. Kebenaran Kristus. Waktu Dia mati di kayu salib, ada terjadi pertukaran, barter. Dosa kita diambil sama Yesus. Kebenaran Kristus, ketaatan Kristus, kebaikan Kristus dikasih sama kita. Kita yang dosa jadi benar. Yesus yang tidak kenal dosa jadi berdosa. Makanya Dia mesti mati. Kenapa Dia mesti mati? Kenapa mesti mati? Supaya itu dosa ikut terkubur. Di dalamnya perjanjian lama, ya, hari raya, hari tahun baru Yahudi, Rosh Hashanah, itu ada yang namanya hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Di sana imam besar lakukan pengorbanan. Pertama-tama buat dirinya, buat keluarganya, kemudian buat seluruh umat Israel. Ada 2 ekor kambing domba, yang satu dipotong, dimasak, dipersembahkan, buat persembahan. Yang satu lagi nggak dipotong, itu disebutnya kambing Azazel. Kambing Azazel itu adalah kambing hitam. Ada satu orang khusus yang ditunjuk, dia bawa itu, lalu si imam berdoa. Tuhan, ampunilah umatmu di sini Tuhan. Lalu itu dosanya pindah ke itu kambing Azazel. Namanya kambing hitam. Lalu satu orang bawa dia pergi jauh pada gurun, ditinggal. Kira-kira ngapain itu kambing? Mati, sudah lihat. Itu bicara apa? Sejauh timur, terus dari barat, terus itu. Tuhan lemparkan. Tuhan lemparkan dosa kita ke dalam Yesus, lalu Yesus dikubur, itu dosa ikut terkubur. Makanya kita mengatakan, kamu sudah merdeka dari dosa. Oh, saya masih bisa berbuat dosa? Maksudnya apa? Kita ini bebas dari kuasa dosa. Kalau bebas dari kuasa dosa, artinya bebas dari kuasa maut. Kalau bebas dari kuasa maut, artinya bebas dari kebinasaan kekal. Ada amin. Ya, kuasa dosa itu apa? Kuasa dosa itu adalah hukum Taurat, undang-undang. Itulah kuasa dosa. Makanya hukum Taurat itu bagus, kudus, tapi dipakai oleh iblis untuk nuduh kita. Ya. Dan Tuhan tuh nggak bisa hapus begitu aja, karena itu hukum Taurat datang dari Tuhan. Nggak bisa Tuhan bilang ganti, hapus dengan yang lain, nggak bisa. Itu hukum Taurat mesti digenapi dulu. Manusia nggak bisa genapi. Makanya Yesus datang, lalu dia katakan, aku datang bukan untuk menghapus Taurat,
tapi aku datang untuk menggenapinya. Semua yang tertulis di situ harus dia genapi. Artinya apa? Harus dia mampu lakukan. Kalau hukum Taurat mengatakan ada 365 larangan, dia lakukan. Ada 248 kewajiban, dia lakukan. Makanya waktu dia mati di kayu salib, dia katakan apa? Utang kita, surat utang kita udah dipantek di sono. Surat kalau utang sama orang, bikin janji, di surat kan? Saya utang sekian, 2 miliar hari ini, saya akan kembalikan 6 bulan lagi dan sekian. Dipegang sama yang kasih utang. Buat apa? Buat nagih. Tapi kemudian satu hari, karena dia mengasihi kita, karena dia begitu baik sekali, dia panggil kita. Kita pikir, aduh bakal ditagih utangnya. Enggak. Saya hapuskan, ini surat saya robek. Waktu dia bakar. Dia bisa nagih ya? Nggak bisa. Karena surat itu udah dibakar. Kita punya surat utang udah dibakar sama Tuhan. Dipantek di kayu salib. Kita nggak punya utang lagi sama Tuhan. Nggak punya. Makanya jangan pernah bilang ikut Tuhan mesti bayar harga. Apanya yang mesti bayar? Sebab kamu dan saya sudah dibayar lunas semuanya. Bayar lunas. Nggak usah bayar lagi. Tuhan maunya, masa Tuhan nggak mau apa-apa saya? Tuhan mau sesuatu. Saudara tahu apa? Tuhan cuma mau kita surrender. Berserah. Berserah apa? Berserah untuk apa yang dia akan lakukan. Berserah aja. Enggak selalu enak sekalian. Enggak selalu enak, tapi berserah aja. Dan percaya, every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Itu aja, ingat itu. Memang ada yang nggak enak, namanya hidup, ada yang nggak enak. Masa hidup enak terus? Nggak bisa memang. Dunia begitu. Kita sih maunya sehat terus. Tiba-tiba kena penyakit. Baru-baru ini ada seorang guru sekolah minggu dulu, ya umur 46. Tiba-tiba didiagnosa kena penyakit yang berbahaya. Ya, saya ketemu dia besok tanggal 12 April. Kemarin sudah meninggal dia. Ya bisa begitu, dunia begitu. Kakaknya, iparnya nggak terima. Sedih, nangis, kenapa? Orang gitu baik mesti meninggal. Jadi pertanyaan saya, kakaknya yang perempuan juga begitu. Pas kami datang, saya, istri saya, anak saya Scarlett sama istrinya Cindy, datang. Lalu ngobrol-ngobrol sama dia. Lama saya ngobrol sama dia. Pulangnya, si kakak yang perempuan bilang, terima kasih ya Pak. Pertanyaan saya semua terjawab. Tadi saya begitu kecewa sama Tuhan. Tapi sekarang saya tahu. Yang suaminya bilang, saya nangkap sesuatu daripada apa yang Bapak katakan. Ya, itu sebenarnya Tuhan Yesus. Ya, dia nggak lagi bertanya, kenapa? Kenapa? Memang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa papa saya umur 54 meninggal? Memang ada sakit sih, tapi kenapa? Umur 54, belum waktunya dong, belum pantas dong. Apalagi dia adalah manusia terbaik di dunia buat saya. Sampai hari ini, saya nggak pernah ketemu manusia sebaik dia. Nggak pernah. Tapi kenapa? 54 meninggal. Jadi pertanyaan. Ya. Tapi mau diapain? Mau diapain sekalian? Ya. Berserah aja. Tuhan cuma minta, saudara, surrender. Berserah. Mempercayakan hidup sama dia. Biarkan tangannya bekerja. Kita ini, engkaulah pencunanku, tanah liat. Biarkan dia kerja. Jangan ganggu dia kerja. Apalagi lari. Saya nggak mau dibentuk lari. Percuma. Kemanakah aku akan pergi? Menjauhi rohmu, Tuhan. Gak bisa mau ke sono, mau ke sono, mau ke dalam, mau ke sana. Tuhan ada. Karena Tuhan itu memenuhi alam semesta, nggak bisa lari. Seperti saudara dan saya nggak bisa lari dari oksigen. Mau lari kemana? Mau ke Bandung? Mau ke Surabaya? Mau ke Amerika? Mau ke Antartika? Ada oksigen, nggak bisa lari kecuali engkau ke bulan. Nggak ada oksigen, mesti pakai alat. Ya. Sama Tuhan juga begitu. Dia memenuhi alam semesta.
Makanya dia selalu melihat kita. Hidup ini memang kadang menakutkan. Tapi satu hal, Yesus Tuhan selalu melingkupi aku. Bahkan tadi lagunya bilang apa? Kebaikanmu mengejar aku. Makanya waktu Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dalam bahasa aslinya bukan mengikuti, mengejar aku. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengejar kamu setiap hari. Kamu mesti ngerti itu. Ya. Ini belum selesai. Anugerah kebenaran menghasilkan karya Allah dalam kita yang menimbulkan respon untuk semakin datang kepadanya. Kita mah nggak mau dalam nama Tuhan, nggak mau. Tapi ketika anugerah itu bekerja, nggak tahu kenapa ada respon dari kita. Kita makin mau datang sama dia. Ketika itu wanita berdosa itu menerima anugerah pengampunan, entah kenapa dia rela memecahkan buli-buli minyak wangi, dituang kaki Yesus. Dia rela mencium kaki Yesus. Kenapa? Respon itu timbul karena kasih Tuhan. Bukan karena dia mau, bukan karena disuruh. Kita pun juga begitu sekalian. Ya, karena itu bekerja dalam kita nggak sadar, nggak ngerti. Orang lihat, apaan minyak wangi semua itu dibuang begitu, percuma. Ya, nggak ngerti bilang begitu. Tapi itu perempuan, dia nggak butuh pengertian. Respon dari cinta Tuhan kepada dia. Nggak bisa sekalian. Ketika seorang pemuda mencintai seorang gadis, dia bilang, laut pun akan kuseberangi. Padahal dia nggak bisa berenang. Ya. Gunung pun akan kudaki. Boro-boro, naik lantai 4 aja udah ngos-ngosan. Ya. Itu cinta sekalian. Cinta Tuhan tidak mungkin tidak mengubah kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin engkau tidak terjamah dengan cinta Tuhan. Tidak mungkin. Karena cintanya terlampau besar. Semakin dekat kepada terang, semakin jelas kita melihat Allah dan diri kita. Nah, makanya saudara yang setia ke gereja, setia dengar khotbah, nggak tidur, nggak ngantuk. Kayaknya sih nggak dapat apa-apa. Tapi semakin lama saya yakin engkau akan makin mudah melihat Allah. Engkau semakin melihat kebaikannya. Engkau makin lihat. Kenapa? Engkau makin dekat terang itu. Nggak mungkin orang makin dekat terang, makin gelap. Tidak mungkin. Makin menjauh, makin gelap. Makin dekat, makin jelas. Oh Allah kayak gitu. Ternyata Allah baik ya. Ternyata Allah luar biasa ya. Dan sebagainya. Semua dari Allah itu semuanya baik adanya. Kok makin dekat, makin kenal dia. Dan bukan cuma makin kenal Allah, makin kenal diri sendiri. Orang kalau nggak kenal Tuhan, nggak kenal diri sendiri. Tapi kalau orang kenal Tuhan, dia dengar apa yang Tuhan ngomong, dia tahu dirinya. Dia rasa dirinya orang berdosa. Tapi itu terang mengatakan, engkau orang benar. Akhir tahun 2011, sepanjang hidup saya sebagai orang Kristen, saya cuma 1 kali pernah lihat Tuhan. Kalau dengar sih sering lah, walaupun bukan dengar di sini ya, dengar di hati maksudnya. Saya lagi duduk di ada jok pendek itu kan, nggak ada ranjangnya jok itu. Saya duduk saya main gitar. Tiba-tiba saya lihat ada sosok pakai baju putih, nggak ada sinar, nggak ada, wajahnya nggak jelas. Itu sosok duduk di bangku pendek, makanya kakinya kelipet gitu. Dia kelipetnya ke sebelah kanan. Ya. Tiba-tiba matanya lihat saya. Waktu mata lihat saya, ada suara, engkau layak. Itu. Saya nggak kaget. Tapi sepersekian detik kemudian, saya seperti lihat diri saya sendiri. Dan saya jawab, yes. Dia hilang. Ya. Waktu kita datang, apa terang. Terang itu membuat kita mengenal diri sendiri. Ayub kan
orang baik ya. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu lihat nih orang, ini orang. Di bumi ini nggak ada yang kayak dia, nggak ada. Bayangin nggak? Kalau satu gereja ini satu orang yang bisa begitu, misalnya ada yang bilang, di gereja ini nggak ada orang kayak Ibu Ana. Ya tampilannya nggak ada memang. Maksudnya nggak ada yang sebaik Ibu Ana. Itu juga udah hebat, sekalian. Itu udah hebat. Tapi Tuhan bilang, ini orang di bumi ini nggak ada yang kayak dia. Bayangin. Lalu kena musibah kan? Kena musibah dan sebagainya, saya nggak bahas itunya. Lalu, dia rasa dirinya kenal Allah. Lalu di akhir ayat 42, dia bilang, dulu aku kenal aku kenal engkau hanya dari kata orang saja. Seringkali kita kenal Allah itu dari kata orang. Saya ngomong sama seseorang Kristen soal firman waktu itu. Lalu dia bilang, kata Pak itu pendeta dia. Kata Pak itu, jadi Pak itu tuh sudah menggantikan Tuhan. Seharusnya kita ngomong, firman Tuhan berkata. Ada amin. Kata Pak itu, saya orang benar. Nggak peduli. Bisa salah. Tapi kata firman Tuhan, saya orang benar. Itu. Ya. Dan sekalian, sekarang mataku jadi melihat engkau. Dulu saya pikir, kok melihat ya? Kok emang dia lihat? Bukan itu maksudnya. Jadi, itu kenal. Kenal. Dia nggak lihat sosok Allah kayak apa, enggak. Tapi dia bilang, dulu aku kenalnya dari kata orang. Sekarang aku pribadi kenal engkau. Makanya saudara kalau sampai titik itu, engkau lebih teguh imanmu. Engkau lebih kuat jiwamu. Karena engkau kenal Tuhan. Paulus, mestinya orang kalau yang sudah gak denger kan? Orang kalau ilmu teologi tinggi, kan mesti kenal Tuhan dong. Masa teologi tinggi gak kenal Tuhan? Kenal Tuhan dong. Tapi dibilang apa? Apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap kerugian. Bahkan aku anggap sampah. Oleh karena pengenalanku akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Ya kenal Kristus. Kita boleh belajar Alkitab dan perlu. Saya belajar, saudara belajar, perlu. Ya, karena itu adalah firman Allah. Waktu kita baca Alkitab, kita mesti tahu itu seperti Tuhan lagi bicara sama kita. Saudara kalau ngomong sama orang, ngobrol. Saya ngobrol sama Pastor Benny. Dia ngomong, masuk saya ke sini, ke situ, main HP. Kan nggak boleh. Nggak sopan. Kalau orang lain ngomong itu, kita perhatiin dia. Makanya, engkau baca Alkitab itu mesti perhatiin. Ya. Nggak sambil lihat TV, baca firman. Lihat TV, baca Alkitab. Nggak mungkin. Kalau engkau baca Alkitab, engkau mesti serius, perhatikan. Dengar kata-katanya. Jangan dia udah ngomong, begitu. Oh, kamu ngomong apa? Itu kamu nggak perhatiin. Baca Alkitab, kalau kita nggak perhatiin, kita nggak dengar Tuhan ngomong apa. Kalau kita perhatiin, kita dengar Tuhan ngomong apa. Dan saya bilang, saudara, ya, saudara kalau punya teman baik, ya, saudara tuh betah ngomong sama dia. Ada amin. Kalau engkau dekat sama Tuhan, engkau betah baca Alkitab. Nggak mungkin nggak betah. Makin lama, perkataan Tuhan makin indah, dan makin indah sekalian. Saudara kalau mau tahu keindahan firman Tuhan, baca kitab Mazmur. Itulah satu manusia yang sangat mengagungkan, sangat menghargai, dan sangat menikmati firman Tuhan. Waduh, makin lama makin indah sekalian. Jadi orang Kristen itu bukannya bebas dari masalah, enggak. Tapi anehnya, jadi orang Kristen makin lama makin enak sekalian. Makin menggairahkan. Baca firman makin menggairahkan, makin manis, makin indah sekalian. Anggur makin lama makin murah ya? Enggak, makin mahal. Firman Tuhan makin lama makin enak, makin nikmat sekalian. Apalagi kalau pas dapat terbuka, tak, ih gila. Saya ngomong begitu, ini gila nih. Maaf ya, seperti kata itu. Ya, saya nggak cuma bilang hebat ya, enggak. Saya kata itu, gila bisa kayak gini.
Itu kalau terbuka, waduh luar biasa sekalian. Ya. Nah, siapa kita? Tadi Allah kan? Sekarang siapa kita dalam Kristus? Orang benar. Orang kudus. Ciptaan baru. Anak Allah. Hebat gak? Hebat. Besok-besok, saudara kalau ngomong sama orang, kata Pak Hari, kita adalah orang benar, orang kudus, ciptaan baru, anak Allah. Gak boleh ya. Anda gak boleh ngomong itu. Anda mesti bilang, kata Alkitab. Tapi Anda mesti cari dulu di mana ayatnya. Ntar kalau nggak ditanya, engkau nggak cari, tanya, di mana ayatnya? Enak ngomong kata firman Tuhan, di mana ayatnya? Yang kau mesti cari dulu dong. Terus sudah bilang, daripada sulit-sulit, saya ngomong aja kata Pak Hari. Terus kalau dia tanya, mana Pak Hari? Ketemu aja sama dia. Kalau nggak percaya, tanya dia sendiri. Nggak boleh begitu sekalian. Ya, memang di gereja, engkau mesti percaya dong perkataanku. Ih, nggak ada amin. Saya ulang ya. Di gereja, kamu mesti percaya kepada perkataan Pak Hari. Kok aminnya lemah? Di gereja engkau mesti percaya kepada perkataan Pak Hari. Nah itu. Ya kalau engkau nggak percaya sama aku, engkau nggak percaya sama Pastor Benny, engkau percaya sama Pastor Sugi, Daniel, Denny, terus gimana? Mana bisa? Mesti percaya dulu. Ya. Nah kalau engkau dapat sesuatu yang tidak tepat, kau tanya sama dia. Pak, tadi Bapak ngomong begini, ayatnya di mana Pak? Kan pasti dia mesti tunjukin. Ya. Masalahnya bukan belum jadi. Kita bukannya belum jadi orang benar, kita bukannya belum jadi orang kudus, kita bukannya belum jadi ciptaan baru, kita bukannya belum jadi anak Allah, cuman kita belum melihat. Kenapa engkau belum melihat? Karena engkau tidak melihat Allah dengan jelas. Kalau engkau tidak melihat Allah dengan jelas, engkau tidak jelas di dirimu. Kalau engkau melihat Allah dengan jelas, engkau lihat dirimu. Last slide. Habis ini kita masuk perjamuan kudus. Ya. Christ centered. Itulah hidup Kristen. Berpusat pada Kristus. Agama berpusat kepada self-centered. Diri sendiri. Kristen berpusat kepada Christ centered. Semakin kita melihat Kristus, semakin hidup kita diterangi. Orang benar datang kepada terang. Ya, saya suka. Semakin kita melihat Kristus, semakin hidup kita diterangi. Aduh, makin jelas, makin jelas, makin jelas. Tuhan makin jelas. Kalau kita bilang orang baik, Tuhan baik, saya nggak cuma dengar itu, enggak. Saya merasakan, mengalami. Tuhan baik. Tuhan mengasihi. Tuhan bukan cuma mengasihi aku, Tuhan juga mengasihi engkau. Gak ada di sini yang gak dicintai Tuhan, semua dicintai Tuhan. Jangan lihat dirimu, jangan lihat kondisimu, perilakumu. Kalau engkau lihat itu, engkau merasa engkau tidak layak. Tapi Tuhan mencintai kamu. Karena terang sudah lebih dulu datang kepadanya. Kita nggak bisa datang sama dia, tapi kita datang karena dia datang dulu sama kita. Terang itu datang dulu sama kita, baru kita datang sama dia. Dan sudah baik berdiri.